lambat lewat kasih nenen kan. Dia lewat, pasti berlaku lah Bang. Anak-anak kan minta nenen lambat dikit kan pastilah abang, gitu kan. Itu abang jawab sendiri. Itu abang jawab sendiri. Itu dia. Maka menangislah ya. Ini aku menjawab soalan Bang Ucup ya. Maka menangislah Yesus. Nangis ya. Nangis. Karena abang baca itu menangis karena apa? Itu tentang apa dia menangis? Iya, dia sempat. Aku kan cerita itu wajar dia sepanjang hidup menangis gitu loh Bang. Benar kan? Bukan sempat. Nah, jangan aku singkatkan aja Bang ya. Sebab kisah Yesus itu pun hilang selama 12 tahun. Nanti itu akan dijabarkan oleh Bang Baal nanti. Dia ada data-data yang valid. Kemana Yesus ketika dia menghilang? Ini data yang valid ya. Jadi aku singkatkan Bang Rejo ya supaya jelas kemana ya. Muhammad kemana Nabi Muhammad dari lahir sampai umur 40? Ada itu kita akan jabarkan di Sirah Nabawiyah ya. Ada lengkap cukup ceritanya ya. Jadi begini Bang Rejo ya. Jadi ketika Yesus itu ditangkap tentara Romawi, Tuhan Kristus unik dia, ditampar tentara Romawi, kan? Ditampar tentara Romawi itu Yesus. Berapa kali itu Bang? Itu berapa kali menangis Yesus itu? Ditampar loh. Kan tampar kulit itu. Benar kan Yesus ditampar kan? Benar nggak Bang Rejo? Di mana tertulis Bang? Nah baru baca dia satu-satu tuh kasih abang ini. Aku cuma belum tahu, tapi aku udah tahu. Tapi abang buktikan dengan data, jangan cuma omdo gitu loh Bang. Oke, bisa ya. Ini untuk edukasi juga ya supaya jelas ya Bang ya. Mungkin abang ini belum baca kayaknya. Abang ini pergi gereja jingkrik kayaknya. Oke, kita baca ya Bang ya. Oke, ini ya Yohanes 18:23 ya. Ini ya. Yohanes 18:23. Kita baca ya Bang ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Jadi Yesus ditampar. Yohanes berapa? Nah, baru baca Bang ini. Yohanes 18 titik bertindih 23. Itu apa judulnya Bang? Apa judulnya Bang? Perikotnya apa? Judul baca lah Bang. Masa aku pula yang baca Bang. Yesus ditampar. Terus baca lah Bang tuh. Bisa lanjut ya. Nanti dicatat aja, nanti abang baca lah di rumah gitu ya. Abang ini Bible nggak baca. Aku lagi di Arab Bang. Aku lagi di onta. Baik. Nyusui onta. Jangan tantrum Bang, jangan tantrum. Jadi gini Bang ya, aku lanjut sedikit ya. Jadi ketika Yesus itu ditangkap, ditampar, diludah. Yesus itu diludah loh. Di tentara Romawi itu. Mana datanya? Menangis lah Yesus kan dia kan. Mana data menangis? Nah itu abang jangan kembali ke situ lagi. Lah ini dulu. Abang tadi tentang Yesus ditangkap. Sekarang abang menangis tentang Lazarus mati. Nanti abang catat, nanti abang baca sendiri lagi tuh loh Bang. Enggak, itu ketika dia itu ditangkap, itu tentang Lazarus mati. Iya sebentar, nanti aku jelasin itu sebentar. Kenapa tadi abang lari? Abang lari, Yesus ditampar, nangis. Mana di sini itu pas ditampar abang bilang tadi? Nanti aku ceritakan. Nanti tentang menangis, nanti aku ceritakan gitu loh Bang. Menangis ini abangku, saya udah bahas tadi. Iya sabar, aku ceritakan dulu. Sebentar. Abang ketika Yesus ini ditangkap, gitu kan, ditampar tentara Romawi. Ngatalah dia kepada tentara Romawi itu, "Mengapa engkau menampar aku?" Nangis dia. Gimana? Bang, sorry. Tadi Bang, aku pertanyakan. Aku tunjukkan kan. Aku pertanyaan di mana dia menangis di Alkitab? Coba kasih tahu saya. Yang tadi. Mana? Sabar. Aku lanjutkan sedikit. Aku selesaikan dulu. Ini soalan Bang Ucup ya. Abang back. Udah enggak lama kemudian kan, Yesus itu dibawa lah ke kayu salib dia. Dan digantung, dipaku di kayu salib. Pam. Terus? Pam. Dipaku dia kan. Dipakulah Yesus di kayu salib. Menangis lagi Yesus. Eli, tertulis lama sekali. Jadi uniknya di Kristen, Tuhannya Kristen ini menangis cengeng. Tetapi yang anehnya Kristen ini yang lain-lain itu menangis hanya di komal, tetapi di gereja malah jingkrik, mabuk-mabukan.
ini temanya bagus ya. Bentar ya Bang Edi juga. Yang turun monyet. Luar biasa kan. Baik, kita lanjut ya. Jadi Kasih saya ayat, sebelum abang lanjut ya, aku pertanyaan, aku bilang laki-laki yang pegang adalah omongan, ya. Ya. Tolong abang pertanggungjawabkan omongan tadi pada saat Yesus ditangkap dia menangis. Kasih tahu ya tadi mana? lah ini loh Bang. Aduh abang gimana sih? Udah aku bilang tadi. Ini emang ya. Jangan Yohanes ayat 35 lagi kau kasih ke aku. Itu pada saat Lazarus mati. Iya. Yang penting Yesus kan menangis Bang. Masa ditampar dia nggak Jangan menangis. Sekarang gini. Ini kan dia berkata-kata pasti dia menangis lah Bang. Kan? Di mana diperkecil. Mengapakah engkau menampar aku? Pasti gitulah. Diperkecil, jangan di zoom, diperkecil layarnya, diperkecil. Nah, Di mana tertulis tadi? Kasih saya ayatnya. Yohanes 18:23. Ya, itu. Kita baca Bang ya. Saya baca sini juga, saya baca fisiknya Bang. Silakan, Ya. bacakan. Yohanes 18 ayat 3. Ya. Saya baca ayat fisiknya. Jadi pertanyaan Bang Ucup lah Bang Wiko. Ya, dan datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan Ini prajurit dicatat ya. dan Silakan, Bang Edo. penjaga bait Allah yang disuruh oleh iman-iman yang disuruh saya ulangi ya, ayat 3 itu Bang baca ya. Ayat 3 saya baca maka datanglah Yudas sebentar. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit penjaga bait Allah yang disuruh oleh iman-iman kepada orang-orang Farisi untuk menangkap dengan lentera. Sulung dan sujudlah. Tidak isi ditampar. Di mana itu ditampar? Ayat berapa tuh? Ayat 23. Saya baca ayat 23. Yesus di hadapan Pilatus dan Hanas dan Pilatus menyangkal Yesus. Ayat 23. Ayat 2. Mengapakah engkau menanyakan Abang ada minum tadi Bang. Abang ini kayak minum Abang. Baca Bang. Tanyakanlah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepadamu. Sesungguhnya mereka tahu apa yang mereka katakan. Sampai abang pun menangis. Ya, ingat sinyal gua jelek. Besar. Jangan menangis lah Bang. Baca aja lah. Mana sih? Abang sudah menangis kan Bang? Ngapain aku nangis? Aku lagi cium onta ini. Aku lagi masuk kencing onta ini. Iya. Nanti kan ada teman-teman mau minum kencing onta nih Bang. Ya. Iya. Ya, jika lanjut mana? Bang Edo, janganlah ayat ini. Berapa itu Bang? Ayat berapa itu? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat 23. Baru tanya ayat 23. Baru itu Jawab sebab Yesus Bang kepadanya. Bible dibaca loh Bang. Gimana sih Abang ini? Dengar aku dulu. Bible Jawab tuh jangan Yesus kepadanya. diketek, Bible dibaca. Jika kalau dengarlah dulu. Silakan, Dengar dulu. Bang. Aku sambil merasa kencing onta ini. Ya. Iya. Jawab Yesus kepadanya. Jika kalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika kalau aku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ada nggak kata-kata nangis? Ada. Itu dia. Ada nggak kata-kata nangis? Ada Ya, pasti menangis lah Bang. Mengapa engkau menampar aku? Pasti menangis lah. Bang. Dia. Jawab. Mana Baca sih Abang ayat ini? 24. Maka kata Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Sudah ada ya. Tadi pertanyaannya Jadi tampar jangan ada abang, mana jangan ada abang ya. menafsirkan. Mana sih? Jangan salah menafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Aku membaca. Jadi Mana sih? jadi itu kalau laki-laki cengeng ditampar nangis iya. Nah, Yesus nangis nggak? Cengeng nggak? Enggak. Yesus. Enggak. Cengeng. Enggak. Cengeng dia. Enggak. Di mana tertulis? Jadi mungkin Di mana gitu ya tertulis Bang cengeng? Erijo ya. Mungkin aku lanjut kepada Ya begitu juga. Jadi begitu juga teman-temanku, boleh kalian baca Alkitab boleh. Tidak disalahkan bocet, tapi saya cuma kasih saran. jangan salah nangis Bang tafsir. Erijo. Makasih. Bang Erik Jo. Siapa yang nangis? Ya, Aku dengar lagi Bang pres. Erik. Aku lagi pres. Ini onta di sini. Kencingnya bukan sama teman-temanku yang itu. Iya. Bang Ya, Erik. silakan Bang Darian. Tapi sebelum Ya, ke Bang Bang, Darian ya, ataupun Bang Baal ataupun teman-teman yang lain, ada Bang Ihsan juga ini. Oh itu ya Bang Coba. Bang Ujuk masih monitor Bang Ujuk. Izin ya Bang Erijo ya, bentar ya. Bang Ujuk masih monitor Bang Ujuk. Tapi nggak apa-apa. Aku lanjutkan tentang soalan yang ditanya oleh Bang Ujuk tadi ya, Lanjut tentang aja, lanjut.
Izin sebentar ya Bang Darian ya. Iya, Tentang tidak mengapa. apa-apa. Nanti kita bahas lagi tentang menangis itu nanti. Ini kayaknya Nah, itu butuh dia. edukasi dia. Jadi yang ditanya Bang Ucup tadi Bang Darian, dia bertanya kan, aku mengatakan aku menghujat, mengatakan banyak orang-orang, aku mengatakan kalau agak-agak nafsu syahwat nggak naik, pegang Bible. Dia mengatakan aku menghujat. Jadi aku harus kasihkan data. Sebab banyak juga teman-teman Kristen ataupun teman-temanku yang Muslim DM aku, WA aku, pendeta besar, kenapa ya aku pegang Bible aja barang naik. Nah, kenapa yang cowok, yang cewek, kenapa aku pegang Bible aja melecek, banjir. Jadi aku kan menjawab, benar kan? Aku kan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di DM, di WA gitu kan? Mana mungkin aku sebagai seorang pendeta besar nggak jawab? Langsung Benar di kan? sini aja Nah, edukasinya Pak Pendeta. Ya, sebesar biar onta semua Bang, bisa sebesar terrealisasi. onta. Onta kan Ya, onta sebentar apa bisa Bang punya, Erija ya. Sabar Bang Erik. Jadi aku kasih tahu begini, ini berkaitan dengan satu soalan daripada teman Kristen, pendeta besar, kenapa Bible, kenapa ayat-ayat Al-Quran bisa dibacakan melalui tua-tua masjid, tua-tua musola? Kenapa ayat Bible nggak ada dibacakan di gereja? Kenapa? Soalan bagus. Ini berkaitan ya. Jadi begini ya. Jadi kalau ayat-ayat Al-Quran, kalau dibacakan melalui tua-tua masjid, tua-tua musola, itu biasa sebelum maghrib, sebelum subuh kan, itu siapa pun bisa mendengar. Sebab ayat Al-Quran, kalau didengarkan, itu bisa memberikan ketenangan kepada jiwa. Sebab firman Allah itu berbeda dengan tulisan karangan manusia. Gitu kan? Berbeda. Malah ayat Al-Quran itu mengandungi hukum-hukum maslahatan umat, gitu ya, memberikan aturan-aturan tentang kebesaran Allah, gitu kan. Enggak ada ayat Al-Quran itu contohnya tulisannya Tuhan dilahirkan. Masa Tuhan lahir? Enggak ada di ayat Al-Quran. Malah ayat Al-Quran memberikan penjelasan ataupun kebesaran Allah yang mendengar itu menjadi obat, gitu ya. Kenapa Bible enggak dibacakan melalui tua-tua gereja? Kenapa? Cuba kalian imajinasikan kalau ayat ini dibacakan melalui tua-tua gereja. Kita baca ya, bisa ya. Nah, Amsal 7 16 19. Telah kubentangkan permaidani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Kerana suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, satu lagi aku beri contoh ya. Kalau ini dibacakan melalui tua-tua gereja, coba dibayang. Ini bukan kitab porno ya. Ini Bible, walaupun ada iras-iras kitab porno gitu kan. Nah, contoh satu lagi aku kasih satu lagi ayat ya. Kok nanggung ini Pak Pendeta? Bang, abang baca ayat. Jadi gini ya, Bang, sebentar. Tadi abang baca tadi itu ya Amsal 7 ayat 16 ya. Itu Ya, sebentar Bang Rijo, aku menjawab dulu ini ya tentang soalan ini. Bisa ya? Nanti Bang Rijo tanggapi enggak apa-apa. Iya, bisa. Bentar ya. Coba bayangkan, imajinasikan kalau ayat ini dibacakan melalui tua-tua gereja. Nih ya, mereka berzina di Mesir. Mereka berzina pada masa muda mereka. Di sana buah dada. Tiga Bang. Buah dada mereka. Tetek ya, buah dari tetek. Tiga. Buah dada mereka diremas-remas dan di sana puting keperawanan mereka. Pegang. Ini terjemahan ini sebenarnya nih. Masa puting dipegang-pegang? Abang baca, Bang. Puting itu bukan abang dipegang-pegang, puting itu. Abang baca ayat 2 ayat 1-nya, Bang. Tentang kakak beradik Ohola dan Oholiba. Ya, ini kitab, sebentar, firman Tuhan kan? Jangan, abang itu jadi bukan itu baca dulu, itu cerita Bang, baca dulu ya. Datanglah firman Tuhan aku tahu cerita Ohola dan Oholiba, aku tahu. Cuma kan mereka bertanya kepada aku, kenapa ayat-ayat Bible tidak bisa dibacakan melalui tua-tua gereja? Aku harus jawab. Gitu loh, Bang. Sebentar saya baca. Jangan, ini abang ambil ayat ini, serasa abang menghujat Alkitab kami. Sebentar. Menghujat gimana? Aku membaca.
Sebentar saya baca. Jangan jadi Bang Rijo, sebentar aku jawab. Ini Bang Rijo mungkin salah paham. Sabar Bang Rijo, sabar tenang ya. Mereka bertanya kepada aku, kenapa Bible nggak bisa dibacakan melalui toa-toa gereja? Ya, ngapain? Aku kan harus menjawab. Tuhan kami benar kan, Bang. Kami juga berdoa juga. Tuhan Nah, kami itu benar, dia. Bang. Tidak perlu abang Coba berkuat. Bang Erik yang bacakan Yesaya. Coba Bang Erik yang bacakan biar kita ngerti. Ya, Coba Bang Erik sebelum bacakan. Bang Erik kakak beradik. sebelum Bang Erik kakak beradik Ohoala dan membaca. Ohaliba. Ya. Sebentar. Datanglah firman Ya. Tuhan kepadaku, hai manusia, ada 2 anak perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dipegang-pegang. Namanya sebentar. Langsung naik ikor. Ya kan? Nama yang tua adalah Oloha dan namanya adalah Ohalia. Mereka anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka Oloha dan Oloha orang ialah Samaria dan Ohalia ialah Yerusalem. Memang gini. Yang serius kok adanya Bang. Makanya saya bilang, abang kalau jadi gini, kalau kita baca itu satu perikot, abang buka satu perikot, jangan cuma benar. satu perikot. Udah ngerti kita. Baca Bang. Tapi yang serius bacanya Bang, jangan nangis bacanya Bang. Karena kalian begitu ada kalimat negatif langsung gitu aduh. Berarti Bible ada kalimat negatif Bang Marian. Sekarang ini, Bang. Karena gini, ada lari dikit mana yang jorok-jorok. Udah diakui kayaknya. Berarti Bible ada kalimat yang jorok-jorok. Diakui dia. Bukan, pikiran kau yang jorok. Sekarang tanya, tadi kau bilang tadi Oke, aku nanya lah Bang. Di sini ada ayatnya. Makanya. Buah dada mereka diremas-remas. Ini artinya apa? Makanya baca satu perikop abang itu tentang apa? Capek awak. Udah, aku besok mau ibadah, besok mau gereja. Oke. Bang Ini Erik jam Jo yang 12, coba pendeta boleh nggak ya dibacakan sama Bang Erik Jo? Coba Bang Erik dibacakan Bang Erik. Mohon maaf. Ya. Besok saya mau ibadah. Jadi besok pagi saya mau. Ini Bang, yang turun monyet Bang. Baca dong Bang. Ya terserah. Kau mau bilang aku monyet, kau mau bilang aku apa? Aku lemon. Ya. Kita berpikir dewasa, dulu Bang, ya. gitu loh. Ini firman Tuhan Ya. loh. Masa Lu mau bilang lu mau bilang gua botol, lu mau bilang gua apa? Karena besok Anda baca sendiri, Anda tafsirkan sendiri, ya kan? Bacalah Bang, sebentar Saya Bang juga- sebelum Bang Erik turun ya. loh Bang. Bacalah. Sebelum Masa Abang malu baca, baca dibacakan Bible di Bang? gereja besok. Abang baca Abang sendiri, nggak bisa saya malu bukan Bang baca Bible Saya udah Bang. baca, jangan Bacalah sekali Bang, sekali aja Bang, baca Bang. Langsung abang saya Baca Bang. menafsirkan, oke? Ya bacalah, aku mau dengar loh Oke. Bang. Terserah Oke, ini silakan. katanya pendeta baik menangnya yang Lah, negatif baca lah, menangnya. Bang, Ya, kan, sebentar. yang jorok-jorok doang, oke? Bang. Mohon izin saya Bang, berterima baca lah, kasih Bang, sudah masuk di Bible-nya, sini. Bang. Salam toleransi. Salam Bang toleransi. Erik Jo, tapi tidak mau tahu dalilnya di mana Yesus selama hidupnya menangis. Ya. Sana saya bilang tadi Yesus menangis itu karena dia Lazarus mati dan Enggak, dia memang semasa sudah mati hidupnya 3 menangis Bang. Abang Ya, ketahuan lomong lah, nggak pernah baca ya. Bible. lomom lah menafsirkan itu, oke? Nah, inilah Aku besok mau ibadah. sih. Ya udah. Bahasa Indonesia Ya terserah. Aduh, Bang, saya nggak mau ribut, saya nggak mau ribut. Makanya Abang Yang Erik penting itu saya segini lebih saya baik cuma di komal sorry. kami daripada di gereja, karena komal kami mengajarkan Ya. sesuatu yang abang Ya tidak tahu. silakan ya. Besok saya beribadah, saya beribadah hari Sabat. Ini penting Ya, loh, Bang. sebentar dulu. Aduh, imani Abang kan agama pengen Anda ya, tahu. imani saya imani agama saya Selama imani. hidupnya Oke. Yesus itu memang suka Terima nangis, kasih. cengeng, ya kan. Saya Salam tunjukin toleransi. datanya, gitu loh. Salam toleransi, salam NKRI, oke? Imani Anda. Nggak ada Saya salam cuma pesan toleransi. saya imani agama saya imani, agama imani. Oke? Terima kasih, selamat malam. Ya Bang, jangan kapok-kapok kemari Bang ya, jangan kapok-kapok ya. Ini pembelajaran. Bang ya. Erik Jo, terima kasih juga kalau ada- udah bergabung kalau Bang Erik Jo. ada- Belum sempat kalau sama ada Bang silah- Darian ya. Enggak apa-apa. Nanti sama Bang Kalau Darian ada aja onta Bang Erik Jo. besar, Nanti kalau ada gabung-gabung onta aja enggak apa-apa. besar, Iya. Semoga ada kalau masih ada Ya, onta gimana? besar nggak apa-apa, saya gabung. Kalau ada onta besar ya, oke? gitu loh. Kalau masih onta besar ini saya gabung. Oh, katanya salam toleransi. Dibacakan Ya, aku bilang. Bible, nangis. Oke,
bisa ada ambil bagian di gereja. Oke, saya terima kasih banyak. Kasih loh bang, harusnya bersyukur Saat- loh Bible-nya dibaca. Coba abang bisa bacakan Al-Quran pada saya. Oh, saya bersyukur. Tuh, Bang. Bersyukur saya tidak bisa baca Enggak apa-apa lah Quran. Bang Jadian, mungkin Bang Riju malu dalam membaca Bible, enggak apa-apa lah, makasih. kita pada ngerti Makasih lah ya. Nggak apa-apa. waktunya. Coba Makasih kalau ada sudah bergabung teman-teman di sini. yang- Salam toleransi. yang mau setiap hari mau membacakan doa, saya dengarin loh. Iya. Ya, Harusnya salam abang toleransi. bersyukur Bang, saya nggak mau baca gitu. yang Al-Quran. Saya takut salah tafsir nanti. Iya, enggak, Nanti dia mau besar-besaran berjilid ya kan. sama pendeta Oke. besar, katanya. Terima kasih Mana abang-abangku. buktinya Salam Yesus toleransi. itu selama hidupnya suka nangis. Salam nangis, mana toleransi. buktinya, Bapak dari gitu. tadi salam toleransi, Gitu, Bang. toleransi nggak turun-turun loh Bapak ini. Dari tadi salam Iya, toleransi. jadi- Maaf yang nggak turun-turun juga. Turun dia. Abang monyet dong berarti. Monyet. Enggak tempat Bang Darian. Iya, jadi buat Erik Ini ya, mungkin, buat ini, Erik mungkin kita masih sapa dulu ya bandariannya. Bandarian ini ada tamu kayaknya nih. Selamat malam, saya ini. Hmm. Nah ini. Zaini. Selamat malam. Zaini. Bang Zaini, selamat malam Bang. Bentar. Satu. Bentar Bang Ibrun, itu yang di bawah itu namanya Neneng, itu menghujat itu Neneng, Mbak Neneng itu, Neng itu menghujat, blokir. Mungkin ya. Ketawa ke TV. Ada Bang Kasturi itu Bang menghujat tuh. Jangan menghujat ya. Ya. Aduh. Banyak. Bang saya ini. Satu. Dua. Sekian dan terima kasih. Ya, dilempar aja. Lanjut saudara. Ngapain? Iya, padahal kan tadi si Erik tadi kan bertanya, mana buktinya Yesus suka nangis? Katanya mana? Jangan framing katanya. Nah, ketahuan dia Pak Pendeta ya. Gak pernah baca Bible. Cuma Bible jikra aja tiap minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu, kalau Sabtu main band, Minggu jingkrak. Ya gitu loh. Makanya kalau di gereja itu jangan cuma bawa pen, Bible dibaca. Gitu. Mana katanya jangan framing, mana datanya katanya Yesus suka nangis katanya. Nah, soalan bagus. Ini datanya jelas ya. Ini saya dapat kiriman dari pendeta besar ya. Jadi saya dalami ayat ini, karena saya nggak berani menafsirkan sesuatu yang tidak pasti gitu loh. Jadi saya hayati ayat ini, saya baca berulang-ulang, saya hayati. Oh ternyata benar gitu loh. Yesus itu cengeng. Nih saya baca nih. Ibrani 5 nomor 7. Selama Yesus hidup di dunia, Yesus memohon pertolongan. Nah, buat teman-teman Kristen yang suka berdoa, Yesus tolong, lah Yesus aja minta tolong. Gimana ceritanya dia mau nolongin kamu lah? Yesus aja selama hidupnya minta tolong. Dari dia di sini siapa? Tuhan lah. Masa saya? Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan meminta pertolongan sama Tuhan. Otak di mana? Yang dapat menyelamatkannya. Ya, di sini siapa? Yesus. Karena Tuhan yang dapat menyelamatkan Yesus dari apa? Dari kematian. Yesus Tuhan takut mati. Makanya minta tolong sama Tuhan. Masa ada Tuhan minta tolong sama Tuhan takut mati? Otak di mana?
Gimana teh? Ya. Nah, Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah dengan ratapan dan Low battery. tangisan. Please charge. Jadi Yesus memohon ya selama hidupnya di dunia, memohon pertolongan ya dengan ratapan dan tangisan kepada Tuhan. Karena apa? Takut kematian. Masa ada Tuhan berdoa sampai nangis-nangis kejer-kejer ya, minta tolong diselamatkan. Tuhan minta diselamatkan. Tuhan minta diselamatkan. Yang menyelamatkan Tuhan siapa? Aduh, ini ayat gak pernah diajarin di gereja, Ted. Makanya kamu kalau di gereja cuma disuruh Bung Darian, nyanyi. ini yang dibacakan data valid ya, Bible ya, benar ya? Bible lah, Bang. Nah, itu dia. Yang mau hujat ya. Baik. Nah, data valid Nggak ini ya, boleh Bible. Jadi jelas ya, selama Ya. hidupnya Yesus di dunia, Low Yesus battery. itu Please dengan charge. ratapan dan dengan tangisan, ya, dengan ratapan dengan tangisan itu untuk apa? Memohon pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Yesus takut dari kematian. Tuh. Nah, itu dia. Berarti Yesus nangis cengeng dia. Nah, Iya, jadi mustahil Yesus Tuhan karena apa? Tidak mungkin Tuhan itu memohon pertolongan. Mustahil Yesus itu Tuhan karena nggak mungkin Tuhan itu berdoa memohon. Lah kalau misalnya kita memohon kepada Tuhan, terus Tuhan memohon kepada siapa? Makanya yang memohon pasti bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada istrinya Yesus. Nggak pakai istri. Yesus itu milihnya janda sekarang. masa Low Bang Darian battery. Please charge. Jangan menghujat. dicas itu Bang Darian, mati pula Data. bentar lagi. Dicas itu. Gini Bang Darian, masa? Bang Darian, masa Yesus suka janda? Benar, benaran. Enggak percaya lah aku. Masa? Iya, ini soal bagus ini Bang sebenarnya. Nggak percaya aku data. Janda itu Percaya. Jangan fitnah ya. Iya, Lihat itu tuh dia, profil jangan foto fitnah. Enggak keluarga. percaya lah aku. Masa? Mana datanya? Iya Bang, jadi memang Janda yang kalau mana? Janda yang berbicara mana? tentang Nah, janda itu dia. ya. Silakan. Iya, jadi kalau berbicara tentang janda itu memang pada zamannya Yesus itu semakin di depan Bang. Itu bahkan sampai menjadi rebutan para murid-murid dan juga Yesus. Ya mahal kali terdepan. Iya. Iya, makanya janda itu pada masa Yesus ya semboyannya janda semakin di depan. Wah, Sebelum itu, iya. sebelum Pak itu bandar dulu pantung janda kayaknya bisa. Apa pantun janda? Itu aja yang gunanya itu janda pirang atau janda ujung kampung itu aja. Ya ada sebabnya Bang. Makanya di 1 Timotius, tapi milih Yesus itu milih-milih juga loh Bang janda Bang. Jadi nggak sembarang janda gitu loh. Janda yang ada kriterianya untuk bisa menjadi jandanya Yesus gitu loh Bang. Iya, makanya yang boleh didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Jadi janda-janda yang kurang dari 60 tahun nggak boleh Bang. Ada sebabnya Bang, ada sebabnya. Jadi iya, jadi
Jadi ada sebabnya. Sebentar Bang kenapa. Darian, Bang Darian. Jadi ada sebabnya. Bang Darian. Berarti Yesus memerintahkan pendaftaran janda-janda. Gitu. Betul. Nah, itu dia. Baik. Lanjut. Iya. Luar binasa ini tapi data pendaftaran Farid. janda-janda ini ya ada yang unik Bang, ada yang unik. Ya uniknya apa? Yang di usianya di bawah 60, janda 60 tahun itu nggak boleh didaftarin. Tapi yang 60 tahun ke atas yang sudah kulit-kulitnya agak-agak mengkeret-mengkeret itu boleh. Iya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Apa sebabnya? Nah, ini Bang yang sering ditanyakan sama teman-teman Kristen Bang. Kenapa kok janda yang 60 tahun ke bawah kok nggak boleh? Kenapa kok yang 60 ke atas kok boleh? Kenapa? Ada apa dengan janda 60 tahun? Nah, ini yang harus ada apa dengan janda yang 60 tahun ke atas sehingga boleh didaftarkan? Ini yang harus dicari tahu Bang, gitu loh. Barang bagus. Bagus, Bang. Iya. Iya. Maaf Jadi- bang, mau tanya dulu bang. Ini Encus apakah di sosial bang, pakai daftar janda nih? Mau ngasih sumbangan atau gimana? Ya nanti jawabannya nanti bisa ketemu lah. Jadi begini ya, kita baca di ayat selanjutnya ya, di 1 Timotius 5 nomor 11 ya. Jadi janda yang berumur kurang dari 60 tahun tidak boleh didaftarkan. Sebab apa? Karena kalau suatu hari mereka punya keinginan untuk bersuami, keinginan itu akan membuat mereka dengan mudah meninggalkan janjinya untuk melayani Yesus aja. Makanya Yesus gak mau pilih janda yang usianya 60 tahun ke bawah. Karena janda yang usianya 60 tahun ke bawah masih suka kawin-kawin. Gak mau yang layani Yesus aja, gak mau. Maunya yang daun muda, maunya yang duda-duda kaya gitu. Makanya Yesus pilihnya dalam pendaftaran janda itu ya usianya harus 60 tahun ke bawah. Itu syarat mutlak. Sebab apa? Sebab yang janda usianya 60 tahun ke atas ya, mereka tidak akan meninggalkan janji sucinya untuk melayani Yesus gitu loh Bang. Berarti mungkin 60 tahun ke atas goyangannya goyangan bagus gitu ya. 60 tahun ke atas Kayaknya. ya mungkin barangnya bagus, pengalamannya juga luar biasa ya kan. Nah, itu Pengalamannya dia. ya. Makanya pada masa itu Bang ya, makanya pada masa itu ya janda itu menjadi barometer Bang. Iya, jadi pokoknya nggak punya janda nggak hebat gitu. Bahkan saking apa namanya, saking janda itu menjadi apa ya, menjadi titik kehebatan itu ya, murid-murid aja berebutan loh Bang tentang iya, jadi murid-murid itu rebutan gitu loh, murid Yesus janda berebutan. Jadi mana tertulis ya di kisah para murid Bang, kisah para rasul ya kan. Kira-kira Nah, nomor jandanya satu. itu masih bisa punya anak nggak itu? Ya kalau apa sih ya nggak bisa ya kan, kalau sudah Yesus yang mau ya kan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Sungut-sungut ini cemberut Bang ya, di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena apa? Kian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan Bang. Jadi hanya karena pembagian janda-janda mereka saja diabaikan Bang ya, maka jumlah murid yang makin banyak ini bersungut-sungut ya, iri-irian antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan apa? Dengan siapa? Dengan orang-orang Ibrani. Murid-murid ini hanya masalah apa? Pembagian janda. Jadi memang pada masa itu kalau nggak janda nggak, pokoknya kalau nggak punya janda nggak hebat pada masa itu memang Bang gitu loh. Makanya masalah pembagian janda aja sampai bersungut-sungut para murid-murid itu ya kan. Ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi.
yang berbahasa Yunani. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan gitu loh Bang. Ini cuma masalah janda aja diabaikan gitu loh. Itu udah timbul seperti kayak persaingan ya, bersungut-sungut itu kayak saling-saling cemburutan gitu loh. Tetapi biar bagaimanapun ya, yang namanya murid kan tidak mungkin bisa mengalahkan guru kan gitu. Jadi tetap aja Yesus itu sebagai pemenangnya Bang. Tetap Yesus sebagai pemenangnya gitu loh. Jadi tetap semua itu tetap kembali lagi kepada Yesus lah, dan Yesus juga yang akhirnya menjaga menjaga hak-hak milik para janda gitu ya. Di mana datanya? Kita nggak boleh sembarangan ya, datanya itu ada gitu loh ya. Di Lukas nomor 25 gitu loh ya. Rumah orang sombong akan dimusnahkan. Dimusnahkan siapa? Dimusnahkan Tuhan. Nah, Tuhan di sini siapa? Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, berarti Tuhan di sini adalah Yesus kan begitu. Rumah sombong akan dimusnahkan Yesus, jadi nggak boleh sombong ya. Kalau nggak punya dana ya jangan sombong, maksudnya gitu. Kalau nggak punya dana jangan sombong lu, gitu. Lu nggak punya dana itu sombong amat, lu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sombong, rumahmu akan dimusnahkan sama Tuhan, gitu loh ya. Tetapi, nah ini yang menarik. Tetapi hak milik para janda dijaganya. Di sini siapa? Yesus, gitu loh ya. Dijaga Yesus agar tidak direbut orang. Jadi ketika murid-murid yang berjumlah semakin banyak tadi rebutan pembagian janda, nggak dapat juga. Karena apa? Karena hak milik para janda sudah dijaga sama Yesus. Supaya apa? Supaya tidak direbut orang, gitu loh. Ya dicatat. Boleh dicatat di screenshot boleh ya. Ini tentang janda ya. Ini tentang gendes ya, tentang gendes. Bang Bal, mau janda juga? Aku menjadi janda karena janda. Wah, ini Mungkin Bang Darian, ada nggak buktinya yang Yesus itu tertarik pada janda gitu loh? Ada nggak buktinya itu? Yesus tertarik pada janda. Nah itu ada nggak? Kayaknya saya belum dapat deh. Kayaknya Pak Pendeta si pendatanya itu belum ngasih tahu saya itu kayaknya. Baik. Pakai data ya, jangan menghujat ya kita Iya, ya. Pak Pendeta Jadi sebenarnya Yesus. Ya, jadi jelas ya tadi ya. Yesus ini memang mengutamakan janda-janda gitu ya di zamannya gitu ya. Malahan Yesus juga tertarik kepada janda ya. Nah, janda yang mana? Nah, gitu ya. Jadi kalau menurut data di Bible, Yesus ini tertarik dia kepada janda gitu ya. Jangan kita menghujat, kita pakai data lah ya, data yang valid daripada Bible. Jadi aku ulang balik ya. Ini bertanya lagi nih, Kristen botol di bawah. Bertanya dia. Martinus namanya. Martinus catat ya. Jadi jelas dikatakan oleh Bandarian tadi di 1 Timotius 5 titik bertindih-tindihan 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, kerana apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah, ada keinginan. Ini. Jadi ada suatu perintah daripada Yesus, itu pendaftaran janda-janda yang tua. Sebab Yesus mengatakan menolak pendaftaran janda yang lebih muda. Aneh ya nafsunya ni. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita membaca datanya di Bible, Yesus memang dia itu tertarik kepada janda. Tarik hatinya. Kita baca ya datanya ya. Nah di sini ya. Di kulkas. Bukan kulkas ya. Di Lukas ya, bukan kulkas. Kulkas itu tempat letak air itu. Bagi sejak itu di Lukas. Mana di Lukas? Hilang. Bentar. Di Lukas ya. Di Lukas 7:13 ya. Di Lukas 7 titik bertindih 13. Nah, di sini ya kita baca ya. Dan ketika Tuhan
Tuhan ini siapa? Yang menurut Kristen ya Yesus itu. Ya dilantik menjadi Tuhan itu. Dah macam presiden pula dilantik. Tuhan dilantiknya. Apa-apa ya. Dan ketika Yesus melihat janda itu. Nah ini ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada janda tadi itu. Janda pirang, janda apa, enggak tahu lah aku ya. Tapi janda lah ini ya. Nah, tergerak hati Yesus kepada janda itu. Apa kata Yesus? Nih, jangan menangis sayang. Nah, tetapi yang sayang itu erti tersuratnya. Gitu kan? Enggak ada tertulis. Tapi memang begitu. Sebab kata Yesus, jangan menangis. Dia yang kuat cengeng menangis, dia nyuruh pula janda itu jangan menangis. Aneh aku Kristen. Yesus ini ya, menurut Bible. Kan? Tadi datanya kita tampilkan Yesus menangis cengeng. Dia pula yang kasih tahu orang jangan menangis. Apa ini ya? Jadi jelas ya. Menurut data di Bible, tambahan daripada data daripada Bang Darian tadi, Yesus tergerak hatinya kepada janda-janda. Gitu loh Bang Darian. Silakan. Alah. Emang Yesus juga gitu ya. Iya. Suka lupa dia sama omongan sendiri. Ketika dia mengatakan tampar pipi kiri, ketika pipimu kiri mau ditampar, kasih lagi pipi kanan. Ketika jubahmu diambil, kasih lagi bajumu, katanya. Giliran Yesus ditampar sama tentara Romawi, protes dia, kenapa kamu nampar aku, katanya. Kenapa engkau menampar aku? Katanya kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kok nggak ngomong ketika Yesus ditampar, nggak sekalian kamu tonjok muka aku, nggak gitu. Malah protes. Ditampar. Wah, kenapa kamu nampar aku, kata Yesus. Protes. Itu artinya Yesus sadar ajaran kasih itu hoak, tampar pipi dikasih pipi kanan tuh hoak, gitu loh. Yesus aja nggak sanggup ngejalaninnya, gitu loh. Karena Yesus sadar ditampar orang itu nggak enak. Iya. Coba sini kalau ada konten berani naik. Bunyi apa barusan itu? Siapa yang tadi ketawa barusan? Cewek. Di mana? Mbak istri Yesus di mana? Di kamar. Kenapa ketawa? Gitu. Oke, jadi mungkin kita tentang janda udah selesai ya, Bang Darian. Atau ada tambahannya tentang janda ini? Jadi jelas ya, terbukti ya, jelas ya data di Bible. Yesus itu suka kepada janda-janda, gitu ya. Janda yang mana? Nantilah. Sorry. Nah, ya. Nah, itu. Jadi mungkin Bang Imbulan, ini tuh Bang, ada soalan-soalan yang masih belum kita jawab ini malam ataupun gimana, Bang Imbulan? Sebab ini sebelum kita, gimana Bang Imbulan? Ini Pak Pendeta, ya. Ada DM dari Petrus. Cik dia lagi. Nanya apa dia? Dia ini penasaran, katanya ada kok ada di dalam Bible itu tempik-tempik, gimana? Penasaran dia. Soalan bagus, luar biasa ya soalannya ya. Tentang tempik ya. Mungkin Bang Darian juga nanti bisa ditambahi ya tentang ini ya. Ini harus kita edukasi. Inilah soalan yang harus kita jawab gitu ya. Siapa bertanya tadi? Apa namanya? Siapa? Petrus. Masih di Petrus. Petrus masih di bawah kayak dicatat Petrus, betul ya, di bawah. Ini Petrus ini untuk pengetahuan, dia seorang Kristen ya, Kristen akut dia, nyembah latu-latu Yesus dia. Baik, kita jawab ya. Jadi ini satu soalan yang bagus. Kita harus menjawab pakai data ya, data yang valid daripada Bible. Jadi di Kristen ini unik Tuhannya itu bisa menjelma menjadi iblis, menjadi manusia. Menjadi manusia ya, dengan menghujat. Jadi Tuhannya Kristen bisa menjelma menjadi manusia.
Di mana datanya? Malahan di data di Bible. Ini nubuatan di Kejadian ya. Kejadian ini Kristen catat ya, jangan kalian pelangak-pelongok. Lepas itu jadi botol kalian. Tapi sebelum itu ya, sebelum aku menjawab soalan ini, Bang Imbulan, bisa ya aku jawab soalan daripada Martionus ini sedikit ya, jangan lama kok. Ini Martionus di bawah dia bertanya, malahan bukan hanya Martionus ya, banyak Kristen yang bertanya kepada aku juga di DM di WA gitu ya. Dia bertanya, pendeta besar, kenapa kami botol? Nah, dia bertanya, kenapa kami botol? Kristen bertanya padaku, kenapa kami botol? Kan aku selalu nyebut ya, oten botol, oten botol, oten. Sama tu kan? Dua pribadi, satu hakikat. Itu. Ya, ada juga yang kayak saya gitu. Kenapa kok pendeta besar sering bilangin kami ini botol-botol. Apa sih botol itu katanya? Nah, soalan bagus, luar biasa. Jadi kita harus jawab ya. Misalnya pendeta besar lagi penginjilan, dicatat gitu loh, dicatat gitu loh. Catat, kafir, Kristen, pendeta, jemaat, kafir, catat. Ini pelajaran yang bagus, ya. Ini kalian udahlah botol, orang jelasin nggak mau catat, ku tampar nanti kalian Kristen, betul ya. Udah di gereja, duk pelangak-pelongok, naik komal muslim, pelangak-pelongok lagi kalian. Kristen. Jadi gini ya, aku jelasin ya. Jadi harus tahu, di Kristen ini ada nubuatan, ada penggenapan. Ada Paulus, ada Yesus, ada perjanjian lambat, ada perjanjian bohong. Nah, jadi harus tahu di Kristen ya, ada suatu nubuatan Kristen menjadi botol. Botol itu apa sih? Bagus ini bertanya padaku ya. Jadi aku harus jawab ya. Jadi itu jawabannya di Yeremia 4 titik bertindih-tindihan 22. Nah, ini ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Jadi botol itu ya bodoh tambah tolol. Jadi botol. Kalianlah Kristen. Untuk kalian ini. Jadi ini nubuatan kalian menjadi botol Kristen ya. Jadi botol itu bodoh tambah tolol. Ini nubuatan untuk Kristen. Di mana penggenapannya, pendeta besar? Soalan bagus, luar biasa soalannya ya. Jadi di Kristen, di Bible, jika ada nubuatan pasti ada penggenapan. Penggenapannya di mana? Nah, dicatat, oten, betul, kafir, Kristen, pendeta, jemaat, catat, ya. Di 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Nah ini, kita baca ya. Kami, bodoh, kami ini siapa? Gampang ngertinya. Yang nulis Korintus siapa? Ya Paulus. Yang ngikutin ajaran Paulus siapa? Ya Kristen. Dibaca di sini ya Kristen. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Nah ini penggenapannya. Gampang kok ngertinya, nggak susah-susah amat sih. Jadi nubuatannya ada, penggenapannya ada. Buktinya mana? Buktinya pendeta besar. Soalan bagus ini. Jadi kalau kalian bertanya pada aku, pendeta besar, buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Jadi aku kasih kalian, aku kasih kalian 2 bukti. Bukti yang pertama. Kalian lihat aja lah di komal muslim itu. Di mana pun komal muslim itu ya. Kristen yang naik ke atas. Mau pendeta, mau jemaat, mau pastor. Ditanya apa, dijawab apa. Nah kan? Tergenapi nggak? Tergenapi. Bodoh mereka. Nah kan? Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, nah pergi ke C. Ditanya C, nah balik ke A. Botolnya Kristen ini kan? Nah kan? Terbukti nggak kebotolan mereka? Terbukti, ya kan? Nah, itu sebab Kristen itu ada di koma-koma muslim. Ditanya, macam tadi barusan namanya itu. Siapa tadi namanya itu kan? Ditanya apa, jawabnya apa. Kan? Malahan dikasih ayat Bible. Nah, baru tahu ayat itu ada di situ. Botolnya Kristen, ya kan? Berarti dia kepada kalian Kristen. Baca Bible. Pergi gereja, bawa Bible, jangan diketek. Bible itu dibaca. Itu loh. Ya, jangan diketek Bible-nya. Bible itu dibaca.
Malahan ada yang lagi parah itu, Bible itu, kertas Bible itu dibuat balut itu softtek. Botolnya cewek Kristen, yang cowok buat balut tembakau, isok rokok. Bodoh Kristen. Bible itu dibaca gitu loh Kristen. Kalian gimana sih Kristen ya? Jadi itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua itu apa bukti kedua? Bukti kedua itu kalian nanti ngintip di gereja hari Minggu gitu kan. Hari Minggu tuh kalian ngintip di gereja itu kan. Itu pasti tuh. Apapun yang dikatakan oleh pendetanya, bapak gereja, jemaat pasti mangut-mangut itu. Ya Pak Pendeta, ya. Itu. Pendetanya bilang apa? Yesus itu Tuhan. Dia itu menebus dosa manusia. Nah, jemaatnya mangut-mangut aja itu. Ya Pak Pendeta, ya. Padahal di Bible nggak tertulis. Benar kan? Diimanin aja oleh jemaatnya. Botolnya Kristen. Benar kan? Jemaat kan? Pendetanya di gereja congor aja. Bible nggak dibaca. Bible congor aja. Baca sih. Tapi yang bacanya Yohanes 1 aja lah. Pada mulanya. Akhirnya nggak ada. Nggak ada akhirnya. Benar kan? Nah itu di gereja itu. Botolnya Kristen kan? Itu sebab jemaat habis semua botol. Ada seorang pendeta namanya itu bom dut, badan besar akalnya kecil itu kan. Itu ku bilang ya, dia itu pernah ku tanya dia satu soalan loh di gereja. Aku pernah di gereja sama dia ya, khotbah. Aku nanya dia satu soalan, gak bisa jawab. Aku tampar kepalanya itu, putus kepalanya itu, bom itu. Itu sebab kalau kalian perhatiin ya, dia nggak ada leher, macam babi dia kan, benar kan? Sebab kepalanya pernah putus, pernah disambung balik, tapi nggak cukup daging, nggak cukup kulit, jadi leher nggak ada. Botol itu. Sebab aku pernah tampar dia itu, putus kepala dia, sebab dia nggak bisa jawab. Itu udah aku bilang, mau jadi pendeta, sekolah minggu aja, sok khotbah di gereja. Kalau bapak kalian Kristen. Itu sebab jemaat kalian dibodohin, dibotolin oleh pendeta kalian. Semuanya sekali. Bodoh semua. Mana ada Tuhan bisa jadi manusia? Yang ngajarin kalian siapa? Ini bilang ya. Hati-hati kalian Kristen. Jangan sampai aku tanya nanti ke pendeta kalian nggak bisa jawab, aku tampar kepala, putus kepala. Hati-hati loh ya. Jadi bom kalian. Jadi itu. Jadi apapun yang dibilang pendetanya di gereja, gak congor aja. Bible nggak cek Biblenya. Ngomong sesuka hati kan. Jemaatnya pula lah percaya aja dia jemaatnya. Kan udah dibaca, udah dikhotbah pendetanya, kasih uang ke envelope, kasih ke pendeta. Pulang ke rumah tidur, bangun tidur on TikTok, naik Komal Muslim, ditanya Bible, pelangak pelongo. Kan ngerti dia. Kan? Inilah Kristen botol. Botolnya luar binasa. Jadi itu ya bukti yang kedua. Di gereja mereka hanya congor pendetanya sibuk nyukur bulu, jemaat sibuk joget-joget itu. Bible nggak baca. Itu sebab Kristen semuanya botol, semuanya nggak ngerti Bible, gitu ya. Jadi saran aku Bible kalian, jangan kalian pelangak pelongo. Jadi nubuatannya ada, penggenapannya ada, buktinya lengkap. Jadi kalian bisa waras lah sikit ya Kristen ya. Mungkin begitu cara singkat soalan daripada itu ya. Tapi sebelum ke situ ya, aku ingin jawab ini satu soalan ya, tentang apa? Ini siapa Pak Pendeta ini? Siapa sih ini neneng di bawah ini selalu menghujat kayaknya nih, menghujat neneng ini yang di bawah ini. Neng ini siapa Neng? Ini banyak yang menghujat nih, blokir aja lah. Apa ini menghujat di sini ya? Ini ada bang ini apa semua menghujat ini. Jangan menghujat di sini ya, tolong ya. Ini bang Pendiza, bang Jongki, ketawa ketiwi, bang Ucaica, bang menghujat nih, blokir aja. Ya, jangan menghujat, kita nggak bisa ya. Jadi jangan kita menghujat semua, nggak bisa ya. Pakai data kita, valid datanya, luar binasa. Mungkin gitu ya. Yang menghujat. Jadi aku tentang apa nih, lupa aku. Bentar. Apa tadi bang? Lupa aku. Ya, oke. Siapa ini? Yang menghujat ya mbak ya? Menghujat diturunkan ya? Tolong host, yang menghujat diturunkan. Sama host menghujat, turunkan host ini. Ngapain menghujat host?
Ya. Jangan menghujat dia, nggak bisa ya. Jadi ini Bang Imbulan, aku mau cerita sedikit pengalaman aku. Aku pernah khotbah di gereja. Ketika aku khotbah di gereja, aku dibaling sepatu. Jadi aku mau ceritakan sedikit pengalaman aku, Bang. Ketika aku kan banyak undangan dulu ya, wajarlah aku seorang pendeta besar kan, seorang pendeta besar banyak undangan gitu kan. Ketika aku pernah khotbah di satu gereja gitu kan, aku dibaling sepatu oleh jemaat. Aku dibaling sepatu oleh jemaat. Aku bertanya-tanya, kenapa aku dibaling sepatu oleh jemaat kan? Aku teringat nih kisah nih, aku nggak bisa lupakan kisah ini. Padahal mereka yang ngundang aku ke gereja, khotbah di gereja. Masa aku khotbah di gereja, aku pula dibaling sepatu. Kalau botaknya Kristen nih kan? Ya, aku cerita sedikit ya. Jadi ketika aku khotbah di gereja itu, aku berikan kepada jemaat ayat ini ya. Ini. Jadi jangan kita ini aku jadikan pengalaman aku ketika aku khotbah di gereja. Ketika aku undangan itu, nama gereja itu gereja Santo apa, lupa aku ya. Gereja besar itu. Petinggi-petinggi semua ada kan. Ketika aku khotbah, aku kan terus ke meja khotbah kan. Aku terus bacakan ayat Bible ini kan. 1 Korintus 11 titik bertindih 14. Aku bacakan kepada mereka kan. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahawa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, aku dibaling sepatu. Bang Imbulan, kurang ajar punya jemaat ini kan. Aku bertanya-tanya, kenapa aku dibaling sepatu? Muncul nggak kena muka aku? Benar kan? Jemaat nggak ramai sih, jemaat adalah 9 orang gitu kan. Gereja besar sih, tapi jemaat 9 orang gitu kan. Sampai kan di gereja itu ada sampai burung buat sarang di gereja itu. Jemaat 9 orang aja jemaatnya kan. Tiba-tiba ketika aku membacakan ayat ini, aku dibaling sepatu. Aku nggak tahu kenapa. Aku bertanyalah kepada seorang jemaat itu. Kurang ajar punya jemaat kan. Tiba-tiba satu orang jemaat itu jerit, "Woi pendeta besar, ngapain kamu hujat?" Nah, aku dikatakan penghujat. Kurang ajar punya jemaat ini ya, jemaat gereja. Aku lupa nama gereja, Santo apa itu kan. Gereja besar, tapi jemaat 9 orang aja lah kan gitu kan. Lepas tu dia ngomong aku, "Cuba paling ke belakang." Aku pusing lah ke belakang kan. Pusing ke belakang. Nah, gambar Yesus punya besar di belakang, berambut panjang. Kurang ajar. Mana aku tahu Yesus rambut panjang. Aku nggak perhatiin kan sekeliling gereja kan. Aku nggak tahu yang belakangnya ada gambar Yesus gitu kan. Rupa-rupanya gambar Yesus berambut panjang. Nah, dikatakan aku menghujat nih. Jemaat yang baling sepatu ke aku itu. Ini dengar ini. Aku nggak menghujat loh. Aku membacakan data. Yang menghujat bukan aku lah, Paulus lah. Bukan aku loh. Sebab yang nulis Korintus ya Paulus. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahawa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, Paulus yang menghujat, bukan aku. Aku bacakan aja. Kan? Mana aku tahu gambar Yesus punya besar di belakang. Udah ada satu patung Yesus belakang di gereja itu. Udahlah, patungnya Yesus itu nggak dipakai baju, dingin, kesejukan dia. Yesus, kasihan itu gereja itu ya. Jadi pengalaman aku masih ingat sampai sekarang itu pengalaman aku dalam khotbah di gereja, Bang. Cumanya setelah ini aku harus berhati-hatilah, takut aku pergi gereja semuanya orang gila di gereja kan. Masa aku dibaling sepatu, diundang aku dibaling sepatu, kurang ajar punya jemaat gereja itu botol semua. Mungkin begitu Bang Imbulan secara singkat. Tadi apa pertanyaan daripada itu? Tentang apa tadi? Daripada Petrus? Ini katanya Petrus ini lain lagi pertanyaannya nih Pak Pendeta ini. Bilang ini dulu katanya bertanya yang pertama dulu.
Katanya itu bahwa Yesus itu katanya ketua geng, maksudnya gimana itu Pak Pendeta itu? Ketua geng enggak? Nah, jam keledai. Jam keledai. Jam berapa ini? Belum lah, jam 3 biasa keledai. Ini belum jam 1. Nanti aku bentar aku jawab yang tadi, aku udah ingat ini. Jadi yang tadi ditanyakan tentang tempik ya. Tempik. Petrus bertanya kan itu soalan pertama enggak. Jadi aku jawab ya. Jadi mana mungkin aku seorang pendeta besar enggak jawab lah, gila gitu ya. Enggak pernah aku enggak menjawab soalan lu. Setiap pertanyaan daripada jemaat aku sentiasa menjawab pakai data yang valid daripada Bible ya. Jadi harus kita tahu di Kristen ini Tuhannya itu unik ya, bisa menjelma menjadi manusia. Kan? Itu di mana datanya? Di Kejadian ya, Kejadian 1 titik bertindih 26 ya. Ini kita baca ya. Kejadian 1 titik bertindih 26. Jangan menghujat ya. Jadi di sini kita baca ya, berfirmanlah Elohim Tuhan di sini. Baiklah kita menjadikan manusia gambar. Jadi di Kristen ini dijadikan dalil ya, dalil Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia. Ada manusia pertama, manusia kedua, gitu ya. Jadi Tuhannya Kristen itu sama seperti manusia dan menjelma menjadi manusia. Manusia itu nggak ada lain dia, kan? Manusia itu kalau nggak cowok dia cewek, nggak cowok dia punya lato-lato, nggak cewek dia punya tempik, benar kan? Dua itu aja lah. Nggak mungkin manusia tu lahir normal ya, nggak ada lato-lato. Yang cowok, yang cewek nggak ada tempik, nggak mungkin. Yang normal dia ada lato-lato, yang cewek punya tempik, gitu ya. Jadi Tuhannya Kristen unik. Dia bisa menjelma menjadi manusia, bisa bisa netek, bisa makan, bisa apa lah gitu kan, macam-macam. Unik di Kristen. Jadi harus tahu di Kristen di perjanjian bohong. Salah aku kayak. Perjanjian baru. Di perjanjian baru, Tuhannya Kristen itu dia menjadi manusia, rupanya laki-laki. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Itu Gibrail datang kepada Maria. Jadi jelas di perjanjian baru Tuhannya Kristen itu laki-laki, cowok punya lato-lato. Tetapi Kristen enggak jeli, enggak memberitahukan kepada jemaat di gereja. Rupa-rupanya Tuhannya Kristen itu, Yesus itu dulunya dia cewek. Nah, ini yang nggak tahu. Bagus. Dua natur Pak Pendeta ya. Nah itu dia, dua natur Bang Darian. Ini bagus ini ilmu ini, catat. Ini. Buat teman-teman di bawah tolong dicatat ya. Ini ilmu ini dari Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Itulah tugas kita, peranan kita ya. Kasih tahu mereka Kristen nih, sebab mereka nggak baca Bible Bang. Kita lah yang kasih tahu. Jadi tujuan kita buka Komal ini bukan suka-suka, kita memberitakan Bible. Itu dia, kan? Kasih ya. Iya, jadi harus kita kasih tahu. Dicatat, kafir, Kristen, pendeta, jemaat, catat, ya. Catat kalian, jangan pelangak pelongok. Di Komal kalian pelangak pelongok, di bawah pelangak pelongok. Ku tampar nanti kalian Kristen ya, putus kepala kalian. Jadi Tuhannya Kristen itu di perjanjian lama dia cewek, baru fair, baru adil. Dia pernah menjadi cewek dan pernah menjadi cowok, punya lato-lato dan punya tempik, apem, ya. Di mana datanya? Nah, di sini ya, di Yesaya 42 titik bertindih-tindihan 13. Kita baca ya. Nah, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik. Nah, jadi ini ayat jelas. Ia bertempik. Tempik ini apa sih? Nanti kita cari ya. Malahan ayat selanjutnya mendukung loh. Ayat selanjutnya ini mendukung data yang sebelumnya. Ini harus aku ulang-ulang supaya Kristen ini ngerti.
Sebab mereka Bible nggak baca, Bible diketek. Betul Kristen ya. Dia baca ya. Aku ini Yesus ya. Tapi nama dia ketika ini bukan Yesus. Namanya itu Yezi. Yezi sebab cewek kan? Enggak mungkin Yesus laki-laki loh. Yezi membisu dari sejak dahulu kala. Jesse berdiam diri. Jesse menahan hati Jesse. Sekarang Jesse mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Nah, ini iya. Jadi Yesus itu dulunya dia itu cewek. Mana ada laki-laki melahirkan? Yang melahirkan cewek. Benar kan? Ini. Jadi ini Petrus kalau masih mencatat, masih di bawah catat ya, dengan pelangak pelongok. Ku tampar nanti berjauh nanti. Ku tampar berkali-kali lagi ya. Jadi di sini ada ayatnya Yesus itu Yesus ini dikatakan dia ini bertempik ya. Yesus bertempik. Di sini dikatakan ia bertempik. Gampang kok ngertinya ini. Kalau berkaki, dia punya kaki. Tempik itu apa, pendeta? Tempik itu apa sih? Nah, gitu Tempik loh itu soal. apa? Ini baru soalan. Gitu loh. Jadi, kita cari tahu ya. Tempik ini apa sih tempik ini ya? Ini harus kasih edukasi kepada orang. Ini Kristen pun belum tahu nih bang, mereka ini. Bodohnya luar binasa Kristen. Ya. Coba kita cari di KBBI Pak Pendeta, coba kalau di KBBI. Boleh. Kita cari ya. Standarnya mereka itu kan, kita kan di Indonesia nih, apa sih tempik itu menurut bahasa Indonesia apa sih tempik itu? Itu dong pertanyaannya. Bagus soalnya. Jadi kita pergi ke KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Tempik itu ya, ini ya. Tempik, ini tempik ya. Tempik. Nah, ini. Tempik adalah alat kelamin perempuan. Nah, apem. Ini. Nah, ini. Berarti itu Pak Pendeta ya, kerang iya, yang kerang berbulu ya. itu. Gimana? Ya. Wah, ini soalan banget. Ini aku kasih tahu Kristen ya. Kerang berbulu tuh enak loh, kerang berbulu. Itu tapi harus direbus dulu lah. Ya. Bang Embulun pernah lihat kerang berbulu? Pernah makan nggak, Bang Embulun? Kerang berbulu. Dia pernah jilat kayaknya. Tawa gimana sih? Ini loh, kerang berbulu itu loh. Ini kerang bulu ini. Ini kerang bulu. Macam ini kerang. Kenapa ketawa sih? Mana sih? Jadi ini kan kerang berbulu itu dia besar-besar loh kerang itu. Ini dia sebab dia berbulu kerang itu. Kan? Ini. Ini kena gini. Ini kan haiwan bisa dimakan tapi harus direbus lah. itu kalau sudah dibuka begitu, kerangnya kalau sudah dibuka misalnya sudah dibuka terus sudah dibumbui ada aromanya gitu langsung dijilat gitu enggak apa-apa pendeta dijilat makannya. Tapi harus direbus dulu dong. Iya. Ini kan kerang berbulu. Ini ya. Betul. Nih pakai brus harus direbus gimana gitu. Ngeri ya. Jadi ngeri sedap ya kayaknya. Ya, jadi kita berbalik kepada data yang barusan tadi, berarti tempik itu adalah alat kelamin perempuan. Ini belum data Bible. Ini di sini semua udah pada dewasa ya, kita hanya membacakan aja ya. Ini tertulis ya. Jadi kalau ada anak-anak harus dibimbing oleh orang tua ketika kita membacakan ayat-ayat Bible. Sebab ayat Bible ni kalau dibaca barang bisa naik, yang cowok, yang cewek melecek. Ya. Jadi di sini dikatakan Yesaya 42:13, Yesus ini bertempik. Jika berkaki, dia punya kaki, bertangan, punya tangan, bertempik. Berarti Yesus punya tempik. Tempik ini alat kelamin perempuan. Kerang berbulu tadi itu. Jelas ya? Berarti Yesus dulunya dia itu bertempik, punya apem. Ini harus jeli dalam membaca Bible loh. Jangan benar ya Bang Norian ya? Nah, benar Pak Pendeta. Mesti benar lah. Aku pendeta besar kok. Ini luar biasa memang. Luar biasa memang Pak Pendeta ini pemahamannya luar biasa. Enggak sia-sia kan 3 tahun dia dimatikan. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi pemahaman kita yang tadi saya nggak ngerti ya tentang tempik, Yesus itu bertempik. Sekarang saya ngerti
gitu loh. Itu dia. Jadi Pantas aja teman-teman kita sebelah sering bilang Yesus dua natur, Yesus dua natur. Oh, rupanya kalau teman saya dua natur itu kan ada cewek cowok, bisa jadi cewek bisa jadi cowok, kadang Yanto, kadang jadi Yanti kan begitu. Ternyata Yesus juga dua natur ya. dua natur. Yesus sama Yesus ya. Wah, Ya, Yesus sama Yesus dia. bagus ini. Betul. Jadi Pak Pendeta. Ya, Gini Pak Pendeta, pernah ada cerita pernah saya lewat ke depan gereja itu, nggak tahu baca apa ayat apa di dalam gereja, tapi ada nenek-nenek lewat langsung masuk booking hotel loh. nah, baik. Nah, ini harus aku jelasin ya, sesuai dengan ini kan tentang pertanyaan, gitu ya. Pertanyaan tentang masjid itu bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kan? Kenapa Bible nggak bisa? Sebab itu tadi ayat Al-Quran bisa didengarkan oleh semua orang, gitu kan? Tetapi kalau Bible itu didengarkan oleh apalagi kalau sedang dibacakan, gitu kan? Dibacakan tiba-tiba lalu nenek-nenek, ya kan? Nah, contoh kalau sedang dibacakan itu ya. Nah, ini sesuai juga dengan topik baca Bible butuh praktek, betul kan? Nah, ini ya. Jadi kalau contoh aku kasih satu ayat di Bible itu ya tentang di YSKL 23 titik bertindih-tindihan 3. Ini ya, coba kita bacakan ya. YSKL 23. Lambat pula ini. Kenapa ini? Bentar. Itu di YSKL 23 ya. YSKL 23 titik bertindih. Lah, nggak ada. Nggak ada. Kenapa ini? Aneh-aneh ini ya. Bentar. Buka lagi. Bentar. Sinyal Ngasih kayaknya. enggak dia tadi ya? Hah? Jaringannya tadi kayak mau ngasih mau enggak gitu. Malu dia dibacakan. Iya. Mungkin sinyal pun dia merasakan barangnya barang naik, barang bagus. Luar biasa. Bentar ya. Ini kenapa ini? Bentar. Oh, udah ada. Okey, contoh. Kalau ayat ini dibacakan di tua-tua gereja. Ini bersangkut paut dengan nenek tadi itu. Nah, YSKL 23 titik bertindih 3. Mereka berzina di Mesir. Mereka berzina pada masa muda mereka. Di sana buah dada mereka. Buah dada. Ini ketika sedang dibacakan melalui tua-tua gereja ataupun ditulis di hadapan gereja. Seperti yang dikatakan oleh Bang Embulan tadi. Kalau nenek itu membaca ayat ini di hadapan gereja itu, pasti nenek itu merasakan buah dadanya itu. Sebab di sini dikatakan buah dada mereka diremas. Ini untuk pengetahuan kita baca Bible ya, bukan kitab porno ya. Walaupun ada iras-iras kitab porno gitu kan. Nah, di sini dikatakan buah dada mereka diremas-remas. Nah, jadi ketika nenek itu membacakan ayat ini di hadapan gereja, mungkin ada tulisan apa, banner apa gitu kan. Pastilah nenek itu merasakan buah dadanya itu diremas-remas. Kan? Kan? Ini Bible loh ini loh. Tolong ya, ini mungkin pada dewasa. Kalau ada anak-anak, tolong dibimbing oleh orang tua ya. Sebab kita bacakan sedang Bible, kita bacakan ini ya. Di sini dikatakan buah dada diremas-remas. Dan di sana puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Ini salah terjemahan ini sebenarnya ini. Mungkin tahun depan bisa direvisi nih. LAI tolong ya, di take note ya, direvisi balik ini. Masa puting dipegang-pegang, yang dipegang itu ya ini yang dipegang. Kalau puting ini bukan dipegang-pegang, puting itu gentil gitu, mainan malam-malam. Jadi ini salah terjemahan. Puting bukan dipegang-pegang. Puting itu di bahasa di sana apa? Dipelintir-pelintir gitu ya. Bang, Gimana modelnya itu puting-puting Pak Pendeta? Gimana modelnya itu? Digiming-giming sedikit ujungnya gitu. iya macam gitu. Apa namanya di sana? Puting.
Apa? Dipelintir-pelintir kan? Iya, Salah aku. Bang, jadi dipelintir-pelintir. Kalau bahasa aku tuh digentil-gentil. Jadi begitu ya. Jadi ini salah terjemahan. Mungkin tahun depan bisa direvisi, direvisi baru ya. Apalah masalah sangat kan? Tuhan pun bisa direvisi, apalagi ini kan? Ya kan? Jadi di sini jika ada nenek-nenek yang membacakan ataupun membaca ayat ini di hadapan gereja, nah pastilah nenek-nenek itu merasa buah dadanya diremas-remas. Ya iyalah, nenek itu pun udah lama kan, udah tua juga, suami udah nggak ada, udah meninggal, suaminya udah lama 20 tahun suaminya meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya meninggal 20 tahun, kejepit pintu. Kan? Membaca pula ayat ini, gitu kan? Membaca ayat ini, nah, pastilah dia merasakan kebetulan depan gereja ada hotel. Oyo, hotel Oyo, kan? Check-in hotel lah nenek itu bersama pendeta ataupun jemaat gereja tadi, sebab dia kan udah birahi. Sebab membaca Bible ini, gitu kan? Ini kitab suci loh, di Kristen loh. Nah, kan tertulis begini loh. Dah macam kitab porno apa, tapi bukan ya. Ini mereka lah, nggak apa-apa lah kan. Nenek itu membaca ayat ini, check-in hotel nenek itu. Check-in hotel bareng sama jemaat gereja tadi itu kan. Nah, nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian, lah hamil nenek itu. Hamil dia. Kan? Nah itu. Jadi berbahaya kalau Bible dibacakan melalui tua-tua gereja ataupun ditampal ataupun di banner di hadapan gereja. Berbahaya. Nanti banyak bayi-bayi yang lahir tanpa rekod. Mungkin begitu ya. Ini soalan yang bagus daripada Bang Imbulan. Silakan Bang Imbulan. Di siapa itu teman? Bang Leo, selamat bergabung Bang. Oke, selamat bergabung. Ya, Begini Pak, ada yang kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ada yang mau saya tanya Pak. Silakan Bang. Begini, aku kan berdebat sama sama room orang Oten lah gitu kan. Berdebat. Jadi untuk jaga ladangku, gue bilang gitu, marah orang itu. Itu salah nggak gitu Pak? Minjam patung. Iya, maksudnya pinjam. Ya, salah nggak aku itu? Aku kan ya terang-terang aja lah kan sama orang Oten. Aku bilang nanti kalau aku tanpa permisi sama Oten, aku ukir nanti kayu, aku bikin nama gambar Yesus, aku ukir, aku bikin lagi nanti terongnya agak besar. Nanti dimarahi aku, dituntut aku, dibilang aku penista agama. Aku bilang aku takut, makanya aku permisi, aku bilang gitu. Nah, dikasih apa enggak, itu salah enggak gitu, Pak? Iya, jangan dibesarin lah itu dia punya itu Bang. Kurang-kurang nggak Bang, ini aja kasih